Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Pendidikan Gizi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Aisyatul Isnaini, Nurul Khosiat, dan Fajri Nabatah. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan dan gizi. Selamat menyaksikan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan. Petugas kesehatan yang melaksanakan tugas sebagai pendidik atau penyuluh harus memahami konsep dasar tentang sehat. Di samping itu, seorang petugas kesehatan harus memahami beberapa faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya masalah kesehatan. Terdapat beberapa konsep tentang faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Salah satunya konsep Bloom. Pada konsep Bloom, ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Nah, dari 4 faktor tersebut, kita bisa lihat dari bagan yang telah tersedia di video tersebut. Nah, 4 faktor tersebut ialah yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor yang paling kecil pengaruhnya terhadap derajat kesehatan seseorang. Faktor genetik merupakan faktor pengaruh derajat kesehatan dikarenakan ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik. Contohnya pada penyakit epilepsi atau AYAN. Lalu, faktor berikutnya ialah faktor fasilitas kesehatan, di mana fasilitas kesehatan mencakup semua sarana dan sumber daya yang ada dan berpengaruh terhadap timbulnya masalah kesehatan. Di mana fasilitas kesehatan yang paripurna dan integratif antara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di mana semakin mudah akses individu atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin baik. Contohnya ialah adanya asuransi kesehatan akan memudahkan individu atau masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Faktor berikutnya ialah faktor perilaku, di mana peran perilaku terhadap timbulnya masalah kesehatan sudah banyak dibicarakan oleh para ahli, di mana terdapat suatu kesepakatan bahwa peran perilaku tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan faktor lainnya. Nah, pada faktor perilaku ini terdapat jenis perilaku. Ada 2 macam, yaitu perilaku yang positif dan perilaku yang negatif. Contoh faktor perilaku yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang itu dalam masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Di situ akan terjadi perubahan gaya hidup pada masyarakat tersebut, di mana yang akan mempengaruhi derajat kesehatan. Dan pada contoh tersebut, faktor perilaku tidak berdiri sendiri, di mana ada faktor lingkungan yang masuk dalam faktor perilaku terjadinya perubahan gaya hidup pada masyarakat tersebut. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan memiliki pengaruh paling besar terhadap derajat kesehatan manusia. Nah, pada faktor lingkungan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lingkungan biologi, lingkungan fisik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan mental sosial. Di mana keempat lingkungan tersebut masing-masing ada yang berguna dan ada yang merugikan, serta keempat lingkungan tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Pada lingkungan biologi ini adalah organisme yang berada di sekitar manusia, seperti protozoa, bakteri, virus, lalat, tumbuhan, dan sebagainya. Untuk lingkungan fisik, yang termasuk lingkungan fisik adalah benda-benda yang tak hidup, seperti sampah, udara, air, dan lain-lain. Lalu lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi ini terdapat strata ekonomi masyarakat. Nah, strata ekonomi masyarakat kita dapat dilihat dari pendapatan, di mana ada masyarakat yang tergolong miskin dan ada masyarakat yang tergolong kaya. Untuk lingkungan mental, sosial, atau budaya, di mana yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat erat kaitannya terhadap kesehatan.
Karena kesehatan itu tidak hanya menyangkut masalah fisik saja, tetapi juga menyangkut masalah rohani. Contoh pada faktor lingkungan ini ialah di mana manusia membutuhkan makan dengan gizi seimbang untuk menjaga keberlangsungan hidup. Jika individu atau masyarakat berada pada garis kemiskinan, maka akan sulit untuk memenuhi kehidupan makanan dengan gizi seimbang. Maka derajat kesehatan yang baik akan semakin sulit untuk dicapai. Nah, dari keempat faktor tersebut, mereka saling berkaitan satu sama lain. Faktor yang mempengaruhi masalah gizi. Terdapat beberapa konsep tentang faktor yang mempengaruhi masalah gizi. Salah satunya konsep Cole and Levinson, konsep Laura Jane Harper, dan konsep McLaren. Yang pertama ada konsep Cole dan Levinson. Menurut konsep Cole dan Levinson, terlihat jelas bahwasannya status gizi seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor konsumsi makanan dan tingkat kesehatan. Dari kedua faktor tersebut merupakan penyebab langsung dari status gizi. Sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah kandungan zat gizi dalam bahan makanan, ada tidaknya program pemberian makanan di luar keluarga, daya beli masyarakat, paksaan makanan, pemeliharaan kesehatan, serta lingkungan fisik dan sosial. Konsep berikutnya menurut Laura Jane Harper. Faktor yang mempengaruhi status gizi ditinjau dari sosial budaya dan ekonomi. Menurut Harper terdapat 4 faktor, yaitu ketersediaan pangan, tingkat pendapatan, pendidikan, dan penggunaan pangan. Ketersediaan pangan meliputi pemilihan tanaman yang ditanam, pola penanaman, pola penguasaan lahan, mutu luas lahan, cara pertanian, cara penyimpanan, faktor lingkungan, rangsangan bereproduksi, dan peranan sosial. Penggunaan pangan meliputi status sosial, kepercayaan keagamaan, kepercayaan kebudayaan, keadaan kesehatan, pola makan, kehilangan zat gizi dikarenakan proses memasak, distribusi makanan dalam keluarga, besar keluarga, dan pangan yang tercecer. Faktor selanjutnya, menurut Harper, yang mempengaruhi status gizi menurut sosial dan budaya, yaitu tingkat pendapatan dan pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin baik status gizinya. Begitu pula pendidikan. Dan semakin rendah pendapatan, maka itu akan mempengaruhi konsumsi pangan dan menyebabkan kurang gizi. Konsumsi pangan menurun dan menyebabkan kurang gizi. Konsep selanjutnya menurut McLaren. Faktor penyebab gizi menurut McLaren bisa terjadi karena banyak hal. Sebagai contoh, gangguan asupan makanan bisa terjadi karena faktor-faktor seperti adat istiadat, kemiskinan, kecerobohan, dan anoreksia. Contohnya suatu masyarakat yang mempunyai atau mempercayai puasa mutih sebagai tirakat mereka, padahal itu bisa mengganggu asupan makanan mereka karena nutrisi yang mereka serap tidak memenuhi kebutuhan tubuhnya mereka sendiri. Ataupun seorang remaja yang menginginkan menurunkan berat badan dan dia mengalami anoreksia. Jika anoreksia itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya seperti dispepsia, diare, stomatitis, enteritis, dan lainnya. Ditambah lagi jika lingkungan dari remaja tersebut kurangnya sanitasi, lingkungannya buruk, dan remaja tersebut kurang pengetahuan, itu akan menyebabkan gangguan asupan makanan tersebut terganggu dan juga menyebabkan kurang gizi. Selanjutnya, kurang gizi disebabkan karena malabsorpsi atau tidak bisanya tubuh menyerap nutrisi dari suatu makanan yang masuk. Itu bisa terjadi jika suatu individu mengalami penyakit pencernaan seperti gastrointestinal tanpa sebab yang jelas, sariawan, penyakit Crohn, ataupun yang lainnya. Faktor selanjutnya juga bisa terjadi karena malnutrisi atau kesalahan zat gizi. Kesalahan gizi, status gizinya kesalahan, itu bisa terjadi karena adanya perbedaan peningkatan kebutuhan setiap individu. Seperti contoh pada saat pertumbuhan, kita membutuhkan asupan tinggi protein agar tidak terjadi gangguan pertumbuhan. Begitu pula pada saat kehamilan, laktasi, cedera, dan sakit yang lainnya. Setiap nutrisi yang mereka butuhkan berbeda-beda. Jadi jika tidak sesuai akan menyebabkan kurang gizi.
Selanjutnya yaitu penyebab masalah gizi. Bisa kita lihat pada video tersebut, masalah gizi dipengaruhi oleh banyak faktor dan faktor tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. UNICEF pada tahun 1998 menggambarkan faktor yang berhubungan dengan status gizi. Pertama, penyebab langsung dari status gizi adalah asupan gizi dan penyakit infeksi. Kedua, penyebab tidak langsung, yaitu ketersediaan pangan tingkat rumah tangga, perilaku asuhan ibu dan anak, pelayanan kesehatan serta lingkungan. Ketiga, masalah utama yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, yaitu keempat, masalah dasar, yaitu krisis politik dan ekonomi. Masalah gizi dalam siklus kehidupan. Bisa kita lihat pada bagan tersebut bahwa perjalanan masalah gizi dimulai dari siklus kehidupan, yaitu dimulai dari ibu hamil, bayi yang dilahirkan, anak balita, remaja, anak usia sekolah, orang dewasa, serta lanjut usia. Gizi kurang dapat terjadi di semua siklus kehidupan dengan berbagai risiko yang ditimbulkan. Apabila ibu hamil kondisinya kekurangan energi kronis atau kenaikan berat badan lahir rendah, maka ia akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah juga. Bayi dengan berat badan lahir rendah juga dan tidak mendapatkan asupan gizi serta pola asuh yang tidak baik, ia akan menjadi balita yang kekurangan energi protein. Nah, balita yang kekurangan energi protein ini apabila terjadi dalam waktu yang relatif lama dan tidak mendapatkan asupan gizi, ia akan menjadi anak sekolah dan anak remaja yang mengalami gangguan pertumbuhan. Apabila anak remaja dan anak usia sekolah mengalami gangguan pertumbuhan, maka saat ia menjadi wanita subur atau wus, ia akan mengalami gangguan kekurangan energi kronik dan pada akhirnya pada lanjut usia ia akan mengalami gizi kurang. Lingkaran masalah kurang gizi. Masalah gizi muncul sebagai akibat interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya. Jadi masalah gizi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Seperti yang bisa kita lihat di bagian ini adalah masalah lingkaran kurang gizi yang digambarkan oleh Laura Jane Harper. Kurang gizi itu bisa menyebabkan kemampuan kerja kita menurun dan juga bisa menyebabkan produksi pangan menjadi rendah, dan tentunya hidup kita akan menjadi miskin dengan pendapatan yang rendah. Itu akan mempengaruhi konsumsi makan setiap masyarakat. Tentunya konsumsi tersebut akan rendah jika pendapatan kita juga rendah. Dari konsumsi pangan yang rendah itu juga bisa menjadi kita kurang gizi, dan itu tuh akan terus menyebabkan faktor masalah yang lainnya, dan lingkaran itu akan terus melebar ke faktor masalah yang lainnya. Model pendekatan untuk mempelajari pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kebiasaan makan. Hertog dan Van Stargen memerinci fungsi sosial makanan sebagai berikut. Pertama, berfungsi dalam perut atau fungsi biologis. Yang kedua, mempunyai arti identitas budaya. Yang ketiga, mempunyai fungsi religi dan magis. Keempat, mempunyai fungsi dalam bidang komunikasi. Kelima, sebagai pernyataan status dan kesejahteraan. Yang keenam, mempunyai arti dalam hal mempengaruhi kekuasaan. Model pendekatan untuk mempelajari pengaruh faktor sosial budaya terhadap kebiasaan makan menurut Joko Susanto. Kebiasaan makan dalam masyarakat, keluarga, dan individu berbeda-beda, tergantung dari lingkungannya, yaitu lingkungan ekologi, lingkungan kependudukan, dan lingkungan ekonomi. Contohnya, masyarakat dengan ekonomi yang stratanya tinggi biasanya makanannya dengan gizi yang seimbang. Begitupun sebaliknya, masyarakat dengan strata yang ekonominya rendah, mereka akan mengalami konsumsi pangan yang rendah yang bisa menyebabkan kurang gizi. Kebiasaan makan juga dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan pokok dalam masyarakat tersebut. Contohnya di Papua yang makanan pokoknya berupa jagung, dan di Jawa berupa nasi. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan bagaimana cara mereka mengatur pola makan itu juga mempengaruhi kebiasaan mereka dalam makan. Ketersediaan makanan pokok dalam suatu masyarakat tersebut itu juga mempengaruhi kebiasaan makan dalam masyarakat, keluarga, dan individu tersebut. Sekian dari presentasi video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.